begini, kenapa waktunya kok lama? Misalnya kemarin kan ada janji ini sepekan dan sebagainya, ini kelar dan sebagainya. Karena memang pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Tapi yang paling penting dalam segi bagaimana prosedur itu dilakukan, ya otopsi juga dilakukan sangat detail, ya termasuk bagaimana kondisi tubuh di luar yang kelihatan kasat mata sampai bagaimana kondisi tubuh di dalam yang tidak kasat mata. Kedua juga kandungan-kandungan yang ada dalam tubuhnya itu apa saja. Nah itu yang ditemukan, itu yang dijelaskan. Nah termasuk juga pendekatan saintifik yang lain yang terlepas dari otopsi dan jejak digital adalah soal sidik jari. Nah sidik jari juga kami nanti dijelaskan posisi sidik jarinya di mana, ya cara ngambilnya bagaimana, perbandingannya kayak apa. Kami tadi dijelasin cukup detail, makanya waktunya cukup panjang. Kami diberikan kebebasan untuk mendalami itu dalam dua konteks prosedur dan konteks substansinya. Nah, kami melihat sampai sejauh ini proses yang dilakukan transparan dan akuntabel. Apalagi masih ada proses di atas yang sedang berjalan dan belum berakhir. Proses apa di atas? Masih pendalaman yang sama. Pak, artinya kan ini hasil lapornya sudah selesai dari kemarin dan juga ini hari ini sudah ada rapat aneh begitu ya. Nah ini mengapa belum diumumkan kepada publik? Saya kira mengumumkan pada publik tidak publik itu tergantung Polda Metro Jaya. Tapi setelah tadi memberikan penjelasan ya kan begini. Kenapa waktunya kok lama? Misalnya kemarin kan ada janji ini sepekan dan sebagainya, ini kelar dan sebagainya. Karena memang pada akhirnya yang ditelusuri sangat kompleks, sangat banyak. Dari rekam jejak digital, banyak variasi yang pada akhirnya juga ditemukan, didalami dan ditemukan. Dari segi otopsi, ya banyak item-item otopsi yang semakin lama semakin dibuka lebih terang, lebih kompleks. Dari segi latar belakang juga ditelusuri lebih dalam dan lebih kompleks. Itulah yang membuat ya proses penanganan ini membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi pertanyaannya apakah waktu yang panjang ini ya yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu wasting time, buang-buang waktu ataukah waktu yang substansial? Per hari ini kami lihat rekam jejak kerjanya itu bukan waktu yang sia-sia, tapi waktu yang substansial karena hari per hari ada pergerakan pendalaman, hari per hari semakin jelas apa peristiwanya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang mereka dapat. Cak, sebelumnya kan penyelidikan sudah terang gitu, Cak. Nah, apakah hasil otopsi ini semakin menguatkan hasil penyelidikan? Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya? Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Jadi, tinggal diumumin aja sama Polda Metro. tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Sepanjang yang kami ikutin tadi harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemukannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Artinya di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ada luka cekikan di leher Arya Daru. Saya kira saya nggak akan komentar orang yang nggak lihat secara proses ya. Kan tadi kami dijelaskan oleh dokter forensik
ya di mana tubuh itu menandakan apa, itu tadi jelaskan jelas. Mana yang memar, mana yang lebam, kurang lebih memarnya kenapa, lebamnya kenapa, itu dijelaskan. Tapi ini mengarah ke mengakhiri hidupnya Gimana? atau ada tindak pidana? Semua hal memang harus dibuktikan, termasuk dengan foto plus juga dengan penjelasannya. Kalau sekedar dengan foto, orang bisa menafsirkan macam-macam. Lah kalau tadi dalam proses di atas tadi, itu kami dijelaskan detail, ya, foto awal, ya, sebelum otopsi, ya, sampai dilakukan otopsi, dan dijelaskan kondisi tubuhnya seperti apa dan dapat apa, dan itu yang paling penting. Oke, Cak. Berarti ini Oleh dokter otopsi ya, oleh dokter forensiknya. Cak, yang terpenting tadi Soal penyebab kematiannya sudah diketahui, apakah penyelidik juga sudah mendapatkan motif dibalik kematian itu? Dalam konteks peristiwa seperti ini sebenarnya, nggak hanya peristiwa seperti ini sebenarnya, pidana kita tidak mengenal apakah motif itu harus dibuktikan ataukah tidak. Makanya saya lebih suka menggunakan kata background. Ya, peristiwa ini memiliki background yang terang. ini mengarah ke mengakhiri hidupnya atau ada tindak pidana? Biar Polda Metro Jaya besok mengumumkannya. Tadi dari hasil gelar perkara apakah ditemukan tindak pidana atau tidak, Cak? Dari dalam pembahasan tadi. Besok Polda Metro Jaya akan mengumumkannya. Bagi kami yang paling penting, ya, misalnya kayak tadi. Oh, ini kok ada foto yang beredar dan sebagainya, kayak ada luka di leher dan sebagainya, misalnya kayak begitu. Tadi kami jelaskan dari ujung ke ujung soal otopsi ini, ya, dari sebelum tubuhnya diotopsi, kondisinya kayak apa, sampai hasil otopsinya dijelaskan. Cak, artinya di dalam forum tadi tidak ada perbedaan pendapat ya daripada penyelidik terkait penyebab kematian korban. Yang pasti tadi pendalamannya sangat komprehensif. Tidak hanya soal hasil otopsi, tapi juga hasil digital. Tidak hanya soal hasil digital, juga keterangan saksi. Terus itu di-compare, misalnya CCTV dengan rekam jejak digital yang lain, dengan WA itu di-compare. Dicocokin waktunya, dicocokin momen yang ada di CCTV dengan momen pembicaraan di WA. Itu dicocokin. Sehingga menurut kami, dengan pendekatan saintifik, ya, dengan komparasi yang cukup detail di kasus ini, ya, sebagai satu bentuk peristiwanya sudah terang. Satu kesimpulannya sudah sepakat ya, Cak? Ada beberapa ahli, ya, ada beberapa ahli, tidak hanya ahli forensik, kedokteran forensik juga ada teman-teman yang menguasai digital, ada teman-teman yang menguasai psikologi forensik, gitu, ada yang teman-teman menguasai identifikasi alat bukti. Ya, backgroundnya ahlinya itu. Di luar itu ya ada penyelidik, ada kami, ada Kompolnas, dan ada rekan-rekan Komnas HAM. Artinya ini Udah udah dikomparasi berbagai hal, ada CCTV, ada keterangan saksi dan lain sebagainya. Artinya kesimpulannya semuanya sepakat terkait penyebab kematian korban ya, Cak, ya? Kami di forum itu tidak untuk menarik kesimpulan, terutama Kompolnas. Kompolnas memastikan apakah Polda Metro Jaya bekerjanya sesuai koridor ataukah tidak. Apakah pekerjaannya kredibel ataukah tidak. Koridor itu ya tergantung hukumnya, kalau kredibel itu tergantung apakah fakta-faktanya ditelusuri secara tuntas. Lah kami tadi ditunjukkan salah satu metode mengkomparasi antara CCTV dengan WA misalnya. Substansi di CCTV, substansi di WA, termasuk juga time frame waktunya itu dibandingin. Lah kalau kayak begitu memang penanganan kasusnya kredibel. artinya ini Oke. udah semua tinggal diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Semoga bisa diumumkan, kecuali memang ada tambahan alat bukti yang menentukan. Kalau tidak ada menentukan ya bisa diumumkan Tadi sesegera nggak ada mungkin. fakta baru berarti, Cak? Sama seperti yang kemarin sudah diungkapkan. Sampai tadi kami mengikuti, tidak ada sesuatu hal yang baru, semua hal dipaparin dan kami dalami prosedurnya maupun kredibilitas substansinya. Keluarga sudah datang dari keluarga ini akan mendengar dari hasil gelar perkara hari ini. Tadi sempat berbicara. Hari ini bukan gelar perkara, hari ini itu ANEF ya, semacam evaluasi apa yang mereka lakukan, mereka dapatkan, apakah sesuai prosedur ataukah tidak. Karena kami bukan peserta gelar dan undangannya bukan gelar perkara.
Oh, aduh, saya enggak monitoring. Sejak awal kami memang meminta kepada Polda Metro Jaya, karena ini juga pesannya dari keluarga, agar prosedur penanganan kasus ini terbuka, ya, transparan dan kredibel. Oleh karenanya, ya apapun temuannya, semoga keluarga bisa mendapatkan informasi itu sekomprehensif mungkin, secara langsung.